Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang rancangan penyuluhan SPP IRT. Kami terdiri dari 4 kelompok. Saya sendiri yaitu Aziza Ayu Afianur Rahma dengan NIM 190, yang kedua yaitu Laskar Islami dengan NIM 181, yang ketiga yaitu Krisna Yuda dengan NIM 257, dan yang terakhir Hardian dengan NIM 244. Di sini saya akan melanjutkan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. UU 18 tahun 2012 tentang pangan disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dan diundangkan Menkumham Amir Syafruddin pada tanggal 17 November 2012 di Jakarta. Lalu, adapun fungsi penyelenggaraan pangan menurut Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri. Yang kedua, yaitu menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi konsumen masyarakat. Yang ketiga, yaitu mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, bergizi bagi konsumsi masyarakat. Yang kelima, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang keenam, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan melakukan usaha pangan. Yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Krisna. Untuk selanjutnya yaitu ada teknologi proses pengolahan pangan. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Selanjutnya, mekanisme pengolahan bahan makanan atau pangan. Yang pertama yaitu persiapan bahan makanan. Yang kedua, pengolahan bahan makanan. Yang ketiga ada distribusi dan penyajian makanan. Selanjutnya ada teknik dasar pengolahan makanan. Selanjutnya ada teknik pengolahan makanan panas basah. Terus setelah itu teknik boiling atau pemasakan, teknik poaching, teknik braising, teknik stewing, steaming, deep frying, shallow frying, roasting, grilling. Selanjutnya jenis perlakuan dalam proses pengolahan yaitu suhu tinggi, blanching, pasteurisasi, sterilisasi, pendinginan, fermentasi, pengeringan, dan penggunaan bahan kimia. Selanjutnya prosedur operasi sanitasi yang standar atau standar sanitation operating procedure atau SSOP. Nah, SSOP sendiri adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah maksud saya. Selanjutnya ada sanitasi. Perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih sehingga mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan buangan berbahaya lain agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Mengapa harus dibuat prosedur monitoring SSOP? Untuk mengembangkan budaya kerja yang dapat mengontrol sanitasi secara efektif di unit pengolahan ikan. Prosedur kontrol sanitasi merupakan prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang berkaitan dengan semua sarana pengolahan, sarana kebersihan, personil, dan lingkungan UPI, dan dituangkan dalam rancangan SSOP. Tujuan SSOP sendiri yaitu memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan, meminimalisir kontaminasi.
Selanjutnya produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga maksud saya, yaitu ada lingkungan produksi sendiri. Untuk menetapkan lokasi tersebut perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya melindungi pangan yang diproduksinya maksud saya. Yang kedua ada bangunan dan fasilitas dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia serta mudah dibersihkan. Yang ketiga ada peralatan produksi. Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. 4. Suplai air. Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air. Selanjutnya yaitu kesehatan dan higienis karyawan yang baik dapat menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Dan yang terakhir ada pengendalian hama, yaitu ada hama tikus, serangga, dan lain-lain, merupakan pembawa pencemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Lalu yang selanjutnya adalah produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan spesifikasi bahan baku. Lalu yang kedua adalah penetapan komposisi dan formulasi bahan. Yang ketiga ada penetapan cara produksi yang baku. Yang keempat ada penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. Yang kelima ada penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, dan yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Lalu ada label pangan. Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Lalu selanjutnya ada pengawasan oleh penanggung jawab. Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dilaksanakannya produk pangan yang bermutu dan aman. Lalu selanjutnya ada penarikan produk. Penarikan produk ini adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan. Lalu ada pencatatan dan dokumentasi. Pencatatan dan dokumentasi diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah dan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, meningkatkan keefektian sistem pengawasan pangan. Lalu yang terakhir ada pelatihan karyawan. Pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai higien dan sanitasi pangan agar mampu mendeteksi resiko, memperbaiki penyimpangan yang terjadi, serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laskar Islami. Ya, selanjutnya di sini ada penggunaan bahan tambahan pangan atau biasa disebut dengan BTP.
Bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ada 27 golongan bahan tambahan pangan, dan penggunaan BTP ini adalah: 1. BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Semisal produk yang habis dikonsumsi dalam 1 hari tidak perlu menggunakan BTP pengawet. Lalu yang kedua, BTP tidak boleh digunakan untuk 3 hal, yaitu menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, dan menyembunyikan kerusakan pangan. Lalu yang ketiga, gunakan BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan. Yang keempat, penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. Yang kelima, gunakan sediaan BTP yang telah memiliki nomor izin edar atau MDML. Yang keenam, baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai petunjuk level sediaan BTP. Lalu penggunaan BTP yang diizinkan adalah sebagai berikut. Boleh digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala badan. Dan kedua, untuk mendapatkan persetujuan tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala badan disertai dengan kelengkapan data sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 per BPOM nomor 11 2019. Yang ketiga, keputusan persetujuan atau penolakan dari kepala badan diberikan paling lama 85 sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Ya, lalu next slide. Persyaratan label dan iklan pangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, pasal 3 ayat 2, yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya ada 5 hal, yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, dan kelima, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi di setiap label pada kemasan pangan wajib memenuhi 8 persyaratan di atas. Sekarang kita bahas satu persatu masing-masing rincian di atas, yaitu nama produk harus menunjukkan sifat atau keadaan yang sebenarnya dari produk tersebut. Secara sederhana, semisal produk pangan berupa rengginang harus diberi nama yang sesuai, misalnya rengginang Ocim. Jangan sampai produknya berupa rengginang tapi diberi nama renggining. Lalu yang komposisi merupakan keterangan dari bahan baku yang digunakan dalam produk pangan tersebut. Penulisan bahan baku pada label harus diurutkan dimulai berdasarkan jumlah baku yang terbanyak. Misalnya rengginang komposisinya terdiri dari beras, ketan, terasi, dan garam. Lalu berat bersih atau biasa disebut dengan neto. Berat bersih merupakan berat produk pangan tanpa menyertakan berat kemasan. Bila produknya berupa pangan cair, maka ditulis dengan matriks mililiter. Bila berupa pangan padat, dalam matriks gram atau kilogram. Berat bersih produk harus akurat atau lebih dari berat dari produk yang sebenarnya. Lalu ada yang namanya nama dan alamat produsen. Mau tidak mau Anda harus mencantumkan nama dan alamat pembuat produk itu. Akan tetapi dalam hal ini tidak perlu berupa alamat lengkap. Lalu yang terakhir, kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan keterangan yang berisi informasi kapan produk pangan itu tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Untuk pangan yang masa pakainya kurang dari 3 bulan harus disertai keterangan tanda kutip baik digunakan sebelum 30 Agustus 2020. Seberapa lama produk pangan dianggap aman untuk dikonsumsi? Sampai saat ini tidak ada lembaga khusus yang memberikan layanan mengenai kadaluarsa ini. Ya, sekian dari kelompok kami tentang presentasi dari SPP IRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.